Shalom saudara semuanya. Kegiatan sepekan minggu ini, morning worship atau ibadah doa pagi diadakan setiap hari Kamis dan Sabtu pada pukul 5 sampai 6 pagi secara virtual melalui aplikasi Zoom. Live group atau komsel tetap diadakan baik secara virtual maupun onsite dengan waktu dan tempat yang sudah disepakati bersama. Kami GBI Swiss mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang tetap setia dalam menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Gembala Sidang dan tim pastoral mengucapkan selamat ulang tahun. Untuk yang pertama, Rofianus Pati 15 November. Dan yang kedua, Tiffany Brenda Lian Daumanu pada tanggal 17 November. Yang ketiga, Samuel Ervin Saputrali 20 November. Dan yang keempat, Daniel Pranata Evan Cahyono pada tanggal 20 November. Dan yang kelima, Welfrey Wilewa Kabesi pada tanggal 21 November. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya, kekayaan dan kehormatan. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Ulang tahun pernikahan minggu ini bagi pasangan yang berbahagia. Yang pertama Daniel Porat dan Novita Porat pada tanggal 20 November. Dan yang kedua Elkis Delu dan Sundari Delu pada tanggal 21 November. Kiranya berkat Tuhan tercurah bagi pasangan yang berbahagia. Demikianlah Warta Sepekan, saya ucapkan terima kasih. Salam sehati. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat datang di ibadah online GBI Swiss. Kita masih di situasi COVID Academy nih, makanya kita masih beribadah langsung dari rumah. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman-Nya, agar firman yang kita dengar pada hari ini dapat tertanam, bertumbuh, dan buahnya banyak. Sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang sekitar. Sekarang kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita memuji dan menyembah-Nya dengan semangat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bagi semua saudara baik berdiri Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita mau sama-sama menyatakan Dia Tuhan Raja Maha Besar. Saudara haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Berjumpa Dia, yang mencipta dunia ini, yang membantu gunung-gunung, kehadiran-Nya datanglah, mari bersyukur pada-Nya. Dengan suka bernyanyilah, Dia patut keselamatan, puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Yang mencipta dunia ini, yang membantu gunung-gunung, kehadiran-Nya datanglah, mari bersyukur. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia patut keselamatan, puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, yang membantu gunung-gunung, kehadiran-Nya datanglah, mari bersyukur pada-Nya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia patut keselamatan, puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia patut keselamatan, puji Dia, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Saudara haleluya. Haleluya. Dia Raja Maha Besar, amin.
Haleluya. Bapak Ibu Saudara, yakin dan percayalah bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Dia adalah Raja yang Maha Besar. Dia Allah yang Immanuel, Allah yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kita sendirian. Dia Allah yang senantiasa menjaga kita semua. Di saat kita sedang dalam ketakutan, Tuhan memberikan kita kekuatan. Sebab Dia Allah yang setia, Allah yang mulia. Thank you Jesus. Haleluya. Kami sembah namamu yang kudus dan mulia. We love you Lord. We love you Lord. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan thank you. Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku.
boleh berjalan dalam kehidupan kami Tuhan. Hari lepas hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun kami boleh lalui bersama dengan Engkau. Ampuni setiap kami Bapa. Jikalau selama ini terkesan kami memaksakan keinginan kami saja Tuhan, padahal biarlah kehendak-Mu yang jadi atas setiap kehidupan kami. Bapa, kami mau nyatakan bersama Tuhan, kalau Tuhan Yesus tidak berjalan bersama kami gak mau berjalan kemanapun Tuhan. Karena kami cuma butuh Tuhan, kami cuma perlu Tuhan untuk melewati setiap masalah, setiap rintangan dalam hidup kami. Biarlah hanya nama Yesus saja yang setia, yang senantiasa bersama dengan setiap kami Tuhan. Haleluya. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkah setiap kami Tuhan. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom, saudara-saudara di GBI Suez Denpasar. Terima kasih saya boleh berjumpa lagi dengan saudara. Terima kasih pada Pak Gembala bersama keluarga, Pak Mimko, karena saya dapat kesempatan untuk boleh berbagi dengan saudara semuanya. Tema bulan ini yang Bapak Gembala beri kepada kita semua adalah doa Bapa kami. Saudara, saya sangat kagum dengan konsep doa Bapa kami. Kalau dunia ini, dunia saya berkata ya, dibuat bingung oleh khotbah-khotbah gereja. Saya ulangi, kalau dunia ini dibuat bingung oleh khotbah-khotbah gereja dengan doktrin yang bermacam-macam, padahal Alkitabnya sama. Bapa juga cuma satu, Tuhan juga cuma satu, Roh Kudus juga cuma satu, Juru Selamat dan Gembala Agung kita juga cuma satu. Tapi mengapa dunia ini dibuat bingung oleh gereja itu sendiri, yaitu dengan doktrin? Capek bukan?
Nah, hari ini saya ingin beritahu kepada saudara, termasuk semua yang mendengarkan firman ini di mana saja, ya, dengarkan. Ternyata satu-satunya doktrin yang dari surga, maaf, bukan doktrin yang dibuat oleh manusia, ya, satu-satunya doktrin yang dari surga, yang bukan dibuat oleh manusia, dan doktrin yang dari surga ini tidak akan bisa dipertentangkan, tidak bisa diperdebatkan, tidak perlu disanggah, ya, tidak perlu diotak-atik, lakukan saja. Adalah doktrin doa Bapa kami. Saya sangat kagum. Maka itu kalau kemana saja saudara dan saya pergi dan bicara tentang doa Bapa kami, saudara, saya yakinkan yang tidak percaya Tuhan Yesus pun akan mempercayai dan bisa menerima doktrin ini. Yaitu apa? Doa Bapa kami. Ya, saya mulai. Bapa kami yang di dalam surga. Cuma satu bukan? Surga yang cuma satu. Kalau Bapa dalam surga cuma satu, ya memang itulah dia. Nah, Bapa yang di dalam surga itu Bapa kita semuanya. Berarti di dalam dunia ini satu keluarga besar. Bapa kita satu, apalagi sistem darah. Tidak ada Tuhan di dunia yang memberikan darahnya untuk menghidupkan manusia kecuali Yesus Kristus Tuhan kita. Maka itu saudara, transfusi darah yang pertama kali itu dari Golgota, dari salib Tuhan Yesus Kristus. Dia curahkan darahnya dan ditransfusikan kepada kita. Berarti kalau semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, berarti darah kita sama, yaitu darah Tuhan Yesus. Maka itu Bapa kita satu, berarti kita saudara, bukan orang lain. Bapa kami yang di dalam surga. Jadi artinya Bapa kita yang satu itu pemilik surga. Kalau dia pemilik surga, berarti dia pemilik alam semesta. Mau takut apa? Mau khawatir apa terhadap dia yang Bapa kita? Dikuduskanlah namamu. Artinya kemana saja kita pergi, kemana saja kita melangkah, maka nama Bapa kita harus kita jaga, dikuduskan. Maka itu kelakuan kita harus kita jaga, karena kita membawa namanya kemanapun kita pergi. Jelas ya? Untuk itu kita harus hidup di dalam otoritas kasih sayang yang sama, yaitu dari Bapa yang di surga. Datanglah kerajaanmu. Ingat, cuma ada satu di antara dua kerajaan di dunia ini. Satu kerajaan surga jelas, dua kerajaan setan, kerajaan neraka. Nah, saudara dan saya dapat perintah, datanglah kerajaanmu. Nah, kalau saudara dan saya sebagai murid-murid Tuhan Yesus, sebagai gereja, tidak bisa mendatangkan, memindahkan surga ke bumi, ngeri saudara. Maka kerajaan neraka dan kerajaan setan yang nyata di bumi, datanglah kerajaan. Ayo serius dengan sungguh-sungguh, saudara dan saya menyatakan kerajaan surga, datanglah kerajaanmu, karena Bapa kita satu. Ya, yang berikut, jadilah kehendakmu. Sama, hanya ada satu di antara dua kehendak yang di dunia ini. Satu kehendak Bapa kita, atau satu kehendak dosa, kehendak setan. Nah, saudara dan saya harus milih. Kalau Bapa kita satu yang punya surga, maka yang kita nyatakan adalah kehendakmu, jadilah kehendakmu. Nah, kehendak setan, tolong dicatat, kehendak neraka, kehendak dosa, kehendak maut, kehendak setan,
selalu bekerja lewat keinginan kita. Ini perkara serius, saudara. Maka itu tema kita hari ini. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kekuasaan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, jangan bawa kami, Bapa, ke dalam pencobaan. Nah, pencobaan yang paling besar adalah ketika kita gagal melakukan jadilah kehendak-Mu. Karena kalau saudara dan saya gagal dan membatalkan kehendak Bapa di surga, maka yang muncul adalah kehendak kita. Nah, kalau kehendak kita yang muncul, maka si kunyuk satu itu, tahu si kunyuk istilah saya, si kurang ajar itu satu yang langsung nyamber. Begitu mereka tahu kehendak kita yang muncul, langsung mereka sambar, mereka ambil. Ngeri, saudara. Maka itu ketika kita gagal, gereja gagal menjadikan kehendak Tuhan itu nyata di bumi, berarti kehendak kita yang muncul dan setan yang ambil alih. Oh Tuhan, ampuni kami, ampuni kami. Jadilah kehendak. Oh saudara, yang betul terjemahannya doa Bapa kami, supaya bumi jadi seperti surga. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu, supaya bumi ini jadi seperti surga. Inilah klimaks dari doktrin doa Bapa kami. Ingat saudara, ketika gereja gagal, yaitu saudara dan saya gagal menyatakan kerajaan surga di bumi, ingat, tadi saya sudah katakan, cuma ada satu di antara dua. Kalau bukan kerajaan surga, kerajaan damai, karena rajanya surga adalah raja damai yang nyata di bumi. Kalau tidak nyata, maka kerajaan si kunyuk yang nyata. Maka itu sedih hati Tuhan karena gereja gagal menjadikan bumi jadi seperti surga. Maka itu sekarang keadaan dunia kita betul-betul neraka. Mulai dari rumah tangga, mulai dari keluarga. Oh Tuhan, hancur hati ini melihat anak-anak kecil, bayi-bayi terbunuh, bayi-bayi tersiksa, bayi-bayi anak-anak kecil dilecehkan, kejahatan luar biasa mulai dari keluarga. Jadi ingat ya saudara-saudara di jemaat GBI Swiss Denpasar, surga dan neraka itu selalu dimulai dari satu tempat yang sama. Saya ulangi dan tolong catat, surga dan neraka selalu dimulai dari tempat yang sama. Ini aneh, bagaimana satu tempat itu bisa keluar dua kerajaan yang berbeda? Ya tergantung siapa yang di dalam tempat itu. Jelas, tempat itu adalah keluarga, rumah tangga kita. Oh ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Jadi saudara, ketika kita di dalam keluarga kita gagal menyatakan kerajaan surga, maka kerajaan si kunyuk itu yang keluar. Nah, apa saja, siapa saja, kerajaan siapa saja yang keluar dari tengah-tengah keluarga kita, maka kerajaan itu yang akan memenuhi sekitar kita. Jadi terpujilah Tuhan kalau di keluarga kita masing-masing penuh dengan pengampunan dan selalu mengampuni. Oh, maka kerajaan damai, kerajaan surga itu nyata di tengah-tengah keluarga kita. Dan kalau kerajaan surga nyata di tengah-tengah keluarga kita, maka kerajaan damai itu akan keluar lewat kita, papa, mama, suami, istri, lewat anak-anak kita juga. Tapi
Kalau di dalam keluarga tidak ada pengampunan, saling balas membalas, saling dendam, wih saudara, maka kerajaan si kunyuk, kerajaan neraka itu yang akan keluar lewat hidup kita, lewat anak-anak kita. Maka itu doktrin doa Bapa kami ini luar biasa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, tidak nama yang lain. Jadilah kehendakmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, supaya bumi jadi seperti surga. Begitu bumi jadi seperti surga, maka bumi ini aman, nggak ada orang lapar lagi. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Ini pengajaran yang luar biasa. Nggak ada orang lapar. Mengapa? Setelah permintaan kerajaan surga nyata di bumi, langsung Bapa mengajar kita, beri makan orang sebanyak-banyaknya. Ingat, berapa kali dalam pelayanan Tuhan Yesus selama di dunia, bertemu orang banyak, murid-murid bilang suruh mereka pulang guru, kita nggak punya makanan untuk menjamu mereka. Mereka berkata, ini tempat sunyi, sudah malam lagi. Yesus berkata, tidak, kita harus beri, kamu harus beri mereka makan. Wih. Nah, itu doa Bapa kami. Saudara, Matius 4 ayat 2 dan 3 menjelaskan, setan itu selalu bekerja kalau ada orang lapar. Saya ulangi, Matius 4 ayat 2 dan 3. Setan selalu bekerja kalau ada orang lapar. Kenapa? Ayat 2 Matius 4 berkata, setelah berpuasa 40 hari 40 malam, maka laparlah Yesus. Begitu Tuhan Yesus lapar, ayat 3, datanglah setan-setan itu. Wih, saudara bayangkan, kalau yang lapar Tuhan Yesus, setan berani datang. Apalagi orang yang lapar kita, wih, setannya lebih banyak lagi. Maka itu gereja punya tugas, punya mandat, punya perintah. Kenyangkan orang lapar, maka setan tidak ada lagi di dunia. Berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya. Ayo kita berbagi terus, dan ampunilah kesalahan kami. Maka ketika gereja penuh damai, gereja penuh pengampunan, maka nggak ada lagi kejahatan di dunia, nggak ada lagi setan-setan. Suami istri penuh damai, kakak beradik, anak-anak dengan mama papa, papa mama dengan anak-anak penuh damai, karena mengampuni, mengampuni, mengampuni. Ini doktrin yang luar biasa. Terima kasih Pak Gembala. Kalau kita di Jemaat GBI Denpasar ini diberi pelajaran doa Bapa kami selama bulan ini, berarti dunia akan jadi damai gara-gara kita yang punya mandat doa Bapa kami. Setelah semua penuh pengampunan, gak ada musuh, gak ada dendam, maka permintaannya, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari yang jahat. Apa itu? Bedakan, pencobaan dan ujian itu beda. Kalau ujian itu supaya kita lulus, kalau pencobaan supaya kita jatuh. Maka itu saya baca ya, Yakobus 1 ya, Yakobus 1 ayat 13 ya, Yakobus 1:13. Begini kata Tuhan, apabila seorang dicobai, ya, bukan diuji, beda. Janganlah ia berkata, aduh, pencobaan ini datang dari Tuhan. Tidak. Ya, saya ulangi. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Tuhan. Sebab Tuhan tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Nggak bisa. Tuhan nggak bisa dijatuhkan oleh kejahatan, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Maka itu kalau ada ayat yang pakai kata pencobaan, contoh 1 Korintus 10:13, pencobaan ini cuma biasa, maaf. Pokoknya pencobaan bukan dari papa kita. Yang datang dari Dia adalah ujian supaya kita lulus. Contoh saja, kalau kita sekolah, kita kuliah, dan ada ujian, kan nggak mungkin dosen-dosen kita, guru-guru kita berkata gini, ayo ya, kita buat soal, terus kita jatuhkan anak itu, kita jatuhkan murid itu, para dosen di kampus, ayo kita buat soal.
diberikan untuk kita menjatuhkan mahasiswa itu. Nggak ada. Semua soal yang harus dikerjakan oleh para siswa dan para mahasiswa itu ujian, bukan untuk menjatuhkan, supaya diri siswa dan mahasiswa itu tahu, oh ternyata aku bisa, maka itu harus ada ujian. Nah, ini bedanya ujian dan pencobaan. Maka itu dalam doa Bapa kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Artinya jangan sampai iblis menjatuhkan kita lewat pencobaan itu. Saya lanjutkan ayat 14. Tetapi, nah ini loh, maka itu mulai hari ini jangan jadi masalah dengan pencobaan, ya. Ayat 14 Yakobus 1. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat, dijerat, ditarik oleh keinginan itu sendiri. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ngeri sekali. Nah, ini doa Bapa kami pada kalimat jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Sebab pencobaan itu dari iblis, tujuannya untuk menyeret kita, menjerat kita, memikat kita, lalu melahirkan dosa, dan dari dosa melahirkan maut, yaitu kematian di neraka. Oh Tuhan, tolong kami. Betul, ini doa yang luar biasa. Nah, satu hari saya dapat ilustrasi bagus. Saya sudah lama, saya lupa tahun berapa. Suatu hari seorang anak Tuhan, ya dia kelihatan rohani sekali. Dia berdoa, Bapa di surga, ampuni saya. Aduh, saya ini baru jatuh lagi dalam dosa. Saya kena jeratnya si iblis. Iblis di daerah itu Tuhan yang menjerat saya. Saya bertobat, ampuni saya. Pokoknya anak Tuhan nyalakan iblis terus. Terus Tuhan tanya, iblis yang di mana? Ditunjukkan tempatnya. Maka datanglah Tuhan kepada setan itu yang menjatuhkan anak Tuhan ini. Tuhan Yesus tanya, setan, kenapa kamu ganggu anak? Kenapa kamu jerat dia? Setan dengan enteng menjawab, Tuhan ampuni, aku nggak pernah menjerat dia. Aku ini selalu pasang jerat di depan rumahku. Anakmu yang lewat, masa aku disalahkan? Ngerti nggak ilustrasi ini? Maka itu kalau saudara jatuh dalam dosa, misalnya narkoba, judi, sampai bangkrut usaha saudara, perzinahan misalnya, ya, kemabukan, jangan sekali-kali berkata, Tuhan, aku nggak salah loh Tuhan. Temanku itu yang godain aku, sampai aku diajak mabuk, sampai aku diajak narkoba, sampai aku diajak judi. Dalam nama Yesus, jangan salahkan temanmu. Ternyata kita yang sengaja memilih. Maka itu doa ini luar biasa. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, jangan, melainkan lepaskanlah kami dari yang jahat. Jadi saudara, kalau kita sungguh-sungguh mau hidup di dalam kebenaran, ikuti jalan Tuhan, jangan jalan kita sendiri, taati perintah-perintah Tuhan, maka kita nggak akan kena jerat si iblis itu. Jadi jelas ya, pencobaan bukan dari Bapa di surga. Itu karena kita yang dipikat, diseret oleh keinginan kita untuk berbuat dosa. Maka itu kembali di kalimat pertama, jadilah kehendakmu. Maka kalau saudara dan saya selalu mengikuti kehendak Tuhan, bukan kehendak diri kita sendiri, maka kita aman dalam hidup ini. Maka itu hati-hati saya katakan. Aku ingin, aku mau. Itu kekuatan iblis yang luar biasa atas hidup kita. Aku ingin, aku mau. Nah, aku ingin, aku mau, itulah pintu jerat iblis akan kena kepada kita. Maka itu saudara, tiap kali kita ingin sesuatu, kecil maupun besar, kita harus cek
ini keinginan siapa? Ya, walaupun ingin WhatsApp seseorang, kirim WhatsApp. Walaupun ingin lihat sosial media kita, pas mau tidur, ini contoh kecil. Berapa banyak pelajar-pelajar mahasiswa karyawan hidupnya hancur. Sudah jam 1 mau tidur, tiba-tiba kok pengen lihat Facebook. Ayo, pernah ngalami bukan? Begitu buka satu saja, loh, nyambung sampai jam 4:30. Baru sadar, terlambat. Padahal jam 7 pagi sudah harus siap-siap. 4:30 baru selesai. Gara-gara sosial media itu ditarik, dipikat, diseret oleh keinginannya. Nah, yang salah siapa? Sosial media saudara salahkan? Ya nggak mungkin. Karena kita yang dipikat, ditarik, diseret oleh keinginan itu. Lalu di situ berbuat dosa dan dosa dibuai maut hasilnya. Maka itu jangan sekali-kali mengizinkan jerat iblis itu masuk dalam kehidupan kita. Jangan sekali-kali. Ya, ini doa yang penting, ini konsep yang penting dalam hidup kita. Maka itu setiap kali yang kita harus awasi adalah keinginan itu. Terus ayat 16 Yakobus 1. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Nah, sambungannya tadi toh, kapan kita sesat, kapan kita ngawur? Ya ketika kita memaksakan keinginan kita, kemauan kita, kita lakukan. Wih, celaka sekali. Ayat terakhir, Filipi 2 ayat 21. Filipi 2 ayat 21. Kiranya ayat ini menolong kita untuk hari ini kita menang. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Saudara dan saya harus milih. Begini, ayat 21 Filipi 2. Sebab, aduh sedih, sebab semuanya, ngeri. Berarti termasuk saya dong, karena semuanya. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Saudara, dosa dimulai ketika kita mengutamakan kepentingan sendiri, keinginan sendiri, bukan keinginan Tuhan Yesus. Maka itu supaya kita menang, mari kita berdoa dengan doanya Tuhan Yesus di Getsemani. Sampai bercampur darah keringatnya. Bapa, kalau boleh, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu jadi. Itu sampai 3 kali Tuhan Yesus mengucapkan kata-kata yang sama karena berat. Sekarang bayangkan, kalau seorang Tuhan saja bergumul sampai berdarah keringatnya hanya supaya bukan keinginannya, bukan kehendaknya yang jadi, tapi kehendak Bapa. Tuhan Yesus, saudara, bergumul sampai berdarah-darah. Apalagi kita, saudara dan saya yang hidup penuh kedagingan ini, maka kita harus lebih memaksa diri untuk menaklukkan keinginan. Jadi, saudara dan saya akan menang, nggak akan masuk ke dalam pencobaan kalau kita mengucapkan kalimat ini. Jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Jadilah kehendakmu. Maka setiap kita yang bisa menang atas kehendak kita sendiri, kita taklukkan. Maka setan tidak bisa bekerja di hidup kita, dan kita nggak akan terbawa atau dibawa atau diseret atau dipikat masuk ke dalam pencobaan. Maka dengan sendirinya saudara dan saya terlepas dari yang jahat. Maka kita semua jadi pemenang-pemenang, dan Tuhan Yesus dipermuliakan lewat kehidupan kita semuanya. Selamat jadi pemenang, selamat jadi berkat, hadirkan surga lewat kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai jumpa. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Daniel Alexander. Satu kebenaran yang sungguh-sungguh memberkati kita semua pada pagi hari ini. Saudara, sekali lagi doa Bapa kami adalah doa yang sempurna yang Tuhan ajarkan kepada kita. Doa ini tidak cukup dihafalkan, tetapi kita harus hayati. Tidak cukup
kita ucapkan, tapi kita harus lakukan. Sehingga sungguh kita dijauhkan dari segala yang jahat dan kita bisa mempermuliakan nama Bapa Surgawi dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih untuk Bapak Daniel Alexander yang sudah berkenan untuk sekian kalinya memberkati jemaat Gereja Bethel Indonesia yang ada di Swiss sekitar wilayah Sesetan. Untuk itu sebagai ucapan syukur, mari jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan satu pujian. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Katakan kerajaanmu. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah Haleluya. di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah Haleluya. di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Berkuasa sampai selamanya. Berkuasa sampai selamanya. Kami puji-Mu. Haleluya. Dimuliakan Kau Allah, kami Tuhan. Biarlah segala pujian kami bawa padamu, oh, dengan korban pujian. Oh ya Rabase, ya Rabase. Haleluya, haleluya. Kami puji-Mu, kami sembah-Mu, kami puji-Mu. Biarlah setiap kami yang memuji nama-Mu, tinggikan nama-Mu, sebab Kau kekal, sebab Kau mulia. Ajaib segala perbuatan-Mu bagi setiap kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami berada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kami aman dalam perlindungan-Mu. Karena Engkaulah yang beserta kami, Engkaulah yang menyertai kami. Kami tidak takut, sebab Tuhan yang kan dan yang telah membebaskan kami dari segala yang jahat. Terima kasih untuk firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Daniel Alexander. Kau pakai secara luar biasa untuk memberkati tubuh Kristus. Demikian pagi ini buat kami semua. Apa yang sudah kami dengar, biarlah kebenaran ini boleh memerdekakan kami Tuhan. Bahwa sesungguhnya Engkaulah yang berkuasa di surga dan di bumi. Dan segala yang jahat tunduk di bawah kaki-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Luar biasa kita sudah belajar tentang doa Bapa kami di dalam beberapa minggu ini. Saya percaya Tuhan akan terus berbicara kepada kita. Dan saudara, kita mempunyai pemahaman yang jauh lebih dalam lagi. Kalau selama ini kita hanya hafal doa Bapa kami tanpa mengerti maknanya yang paling dalam, maka melalui Roh Kudus kita diberikan hikmat bahwa doa ini adalah doa yang dahsyat. Dan ketika kita berdoa, sesungguhnya tidak ada yang mustahil. Doa yang kita naikkan adalah doa yang kita hidupi setiap hari. Terima kasih sekali lagi buat Bapak Daniel Alexander. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekarang kita sudah ada di penghujung ibadah kita. Dan sebentar lagi kita akan menerima doa berkat. Namun sebelumnya tetap bersabar Bapak Ibu. Ya, tetap manfaatkan waktu-waktu PSBB ini sungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Bapa, untuk belajar kebenaran lebih dalam lagi. Sehingga ketika kita keluar nanti, kita mempunyai perspektif yang baru, semangat yang diperbaharui dan iman yang murni bahwa sungguh Tuhan itu ajaib. Lewat COVID-19 Academy kita terus diperbaharui, terus diberikan hikmat supaya kita bertumbuh menjadi orang-orang Kristen yang dewasa dan berbuah lebat bagi nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan berdoa buat pemerintah dan bangsa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih sekali lagi untuk ibadah di rumah saja hingga hari ini. Kami merasakan hadirat-Mu, kami merasakan jamahan-Mu. Tuhan berkenan untuk hadir di rumah kami masing-masing. Dan biarlah hari lepas hari pengenalan kami akan Engkau dan firman-Mu semakin bertambah-tambah. Bapa di surga, sebelum kami akhiri, kami mau berdoa buat pemerintah dan bangsa. Mulai dari Bapak Presiden Jokowi, Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Maruf Amin. Tuhan berkati para menteri, pejabat pemerintah, mulai dari gubernur sampai RT, RW atau klien Banjar, desa atau adat. Tuhan berkati para medis, juga TNI dan Polri untuk bisa menjaga Indonesia tetap kondusif dan aman. Tuhan berkati seluruh gereja-Mu dimanapun mereka berada.
supaya kesatuan boleh terjadi dan sungguh-sungguh kemuliaan atas gerejamu boleh sungguh-sungguh itu dirasakan oleh seluruh bangsa. Terima kasih Bapak, berkati seluruh sidang jemaat, jauhkan kami dari segala yang jahat, dari segala kriminalitas, kecelakaan, sakit penyakit atau apapun jahat. Biarlah Engkau memagari setiap kami dengan perisai-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari jemaat, angkat tanganmu ke surga dan arahkan hatimu kepada Tuhan senantiasa dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, sukacita yang sejati, hikmat, roh takut akan Allah, iman, pengharapan, dan kasih yang agape. Diberkatilah engkau dengan berlimpah-limpah hari ini, esok sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan beserta kita.